إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para santri, para santriwati, kepada para tamu pada teras kehidupan ilmu, kepada para pecinta Al-Quran dari kalam Allah yang sangat indah luar biasa, dimanapun kita berada, yang semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan pada kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan petunjuk pada kehidupan kita. Karena kehidupan pada zaman fitnah, kita berhadapan dengan sebuah risiko. Betapa sulitnya dan betapa sukarnya kita mendapatkan jalan kebenaran. Karena di dalam penghambaan kita kepada Allah tidak hanya dituntut menjadi baik, tetapi kita dituntut menjadi benar dengan acuan standar kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya hanya sekedar menjadi baik itu tidaklah cukup. Abu Thalib baik, Abdullah bin Jun'an juga baik, tetapi kebaikan mereka tidak menyelamatkan mereka dari jilatan api neraka. Karena kebaikan mereka tidak disertai dengan sebuah kebenaran untuk mengikuti dan membenarkan dari apa yang dibawa pada risalah Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya terus supaya kita mendapatkan keberkahan dari apapun aktivitas yang kita lakukan, dan semoga kita juga mendapatkan jalan kebaikan dalam kehidupan kita dan mendapatkan kebenaran. Yang baik tidak akan pernah cukup sampai kita menjadi benar. Dan yang benar juga sebenarnya tidak cukup sampai dia memiliki kultur kebaikan dengan akhlaknya dan attitude-nya yang baik. Semoga kita pada zaman fitnah ini mendapatkan kebaikan pada kehidupan kita di dalam bermuamalah, dan kita mendapatkan kebenaran sesuai dengan acuan dan panduan yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Itulah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu. Tentunya kita bersyukur betul karena sesungguhnya tidak setiap orang mereka mendapatkan kenikmatan untuk duduk di Taman Ilmu, untuk mendapatkan salah satu kenikmatan besar setelah kenikmatan Islam, yaitu adalah kenikmatan sehatul faham. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan ada dua kenikmatan setelah kenikmatan Islam, yang tidak setiap orang mendapatkan dua kenikmatan itu. Yang pertama, sehatul faham. Bagaimana ilmu yang dia miliki, pemahaman yang dia dapatkan, sebagaimana pemahaman yang benar, sehat, sebagaimana yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah dan dipahami oleh para sahabat. Yang kedua, husnul qasdi. Dia memiliki hati yang ikhlas. Tidak ada apapun yang tertera pada hatinya, tidak ada apapun yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat kecuali semata-mata mengharapkan ridhanya Allah. Maka inilah yang menjadi sebuah kenikmatan besar setelah kenikmatan Islam. Ada orang yang mereka diberikan kenikmatan Islam tetapi tidak diberikan kenikmatan pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada mereka yang diberikan kenikmatan Islam tetapi tidak diberikan kenikmatan hati yang ikhlas. Dan untuk mendapatkan dua kenikmatan itu, sehatul faham dan husnul qasdi, tentunya tidak bisa didapatkan dengan kita duduk lalu ilmu itu datang ketika bola mendatangi pemain. Tetapi mendapatkan dua kenikmatan itu adalah diusahakan. Makanya sebuah kenikmatan besar kalau ada di antara seorang hamba
telah diberikan hatinya, telah dicelup hatinya kecintaan kepada ilmu. Sehingga dengan ilmu yang dia cintai menjadikan dia duduk di taman-taman ilmu, mendapatkan referensi, mendapatkan riwayat-riwayat yang benar, supaya dia mampu memiliki pemahaman yang benar dan tentunya memiliki hati yang ikhlas. Ilmu itu merupakan identitas penduduk surga, karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Sesungguhnya ilmu itu membebaskan kita dari titik butanya kita, karena kita pada kehidupan sering menjumpai blind spot atau titik buta yang tidak bisa kita lihat, di mana titik buta itu tidak akan tercerahkan kecuali ketika kita mendapatkan ilmu yang benar. Makanya inilah sebuah kenikmatan besar, kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Dan marilah kita bersyukur tanpa rasa ujub, tanpa rasa sombong, atas kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan hati yang cinta kepada ilmu. Semoga dengan ilmu yang benar yang Allah mudahkan kepada kita, semakin menjadikan kita mampu mengevaluasi pada diri kehidupan kita, mampu mengkoreksi apa yang salah pada kehidupan kita, karena sesungguhnya ilmu ibaratnya saringan, mampu merubah yang kotor menjadi bersih, mampu mengubah yang keruh menjadi bening ketika kita senantiasa berpegang kepada ilmu. Kepada Allah yang alim, kita bersyukur atas nikmatnya dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, dengan sifat hakimnya yang sempurna dalam segala sifatnya, menjadikan kita mendapatkan kenikmatan besar. Setelah kenikmatan sehat, setelah kenikmatan aman, setelah kenikmatan mendapatkan rezeki yang mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tidak ada tempat bagi kita kecuali kepada Allah. Makanya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Dan bersyukur itu bukan hanya pada urusan material, tetapi urusan anugerah ilmu itu lebih layak untuk kita syukuri. Kepada Allah kita bersyukur. Saya pada kesempatan hari ini bersama dengan para asatidzah al-afadil yang ada pada kesempatan hari ini diberikan amanah menyampaikan sebuah materi menuju Indonesia berquran. Ini merupakan termasuk materi yang berat. Amanah ini diberikan kepada kami, terutama setelah tadi berbagai macam pemateri, ustadz-ustadz yang telah menyampaikan materi-materi yang saya yakin materi-materi yang disampaikan oleh mereka jauh lebih baik dan jauh lebih hikmah daripada materi kami. Dan saya khawatir kalau saya menambahi pada kesempatan ini, saya khawatir yang sudah luar biasa menjadi berantakan gara-gara tambahan saya. Makanya saya berlindung diri kalau memang tambahannya ini tidak layak, tidak usah diambil. Maka ambillah para keterangan dari para ustadz sebelum saya. Karena terkadang yang sudah sempurna itu ketika ditambahi malah menjadi tidak sempurna. Jari itu 5, ini sudah sempurna. Tapi kalau ditambahi lagi di sini menjadi tidak sempurna. Tapi karena ini merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada kami, walaupun sebenarnya kami belum layak untuk menyampaikan amanah ini, maka kami menyampaikan amanah ini untuk pula menjadi sebuah peringatan dan menjadi alarm untuk saya sendiri secara pribadi dan keluarga. Karena sebaik-baik menyampaikan ilmu adalah dengan niat untuk mengkoreksi diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalaulah koreksi ini ternyata membawa kebaikan untuk orang lain, maka tidak ada yang memberikan kenikmatan sebesar itu kecuali hanyalah kembali kepada Allah. Dan semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa dimaklumi atas segala kekurangan dari penjabaran yang nanti kami sampaikan. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini?
Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas banyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Kita pada kesempatan hari ini menyampaikan tentang bagaimana Indonesia menuju Indonesia berquran. Tentunya ada sebuah prolog yang kita bangun. Di dalam prolog ini tentunya kita paham bahwasanya tidak ada mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada kehidupan manusia kecuali adalah mukjizat Al-Quran. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mampu mengalahkan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, yaitu adalah mukjizat Al-Quran. Kita kalau tidak paham tentang mukjizat Al-Quran sering menganggap bahwasanya Al-Quran itu mukjizatnya apa dibandingkan mukjizat-mukjizat lain yang mungkin kita waktu kecil ketika masih belia suka membandingkan antara mukjizat satu nabi dengan nabi-nabi yang lainnya. Kita suka membandingkan dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman. Beliau mampu memerintah kepada jin. Beliau mampu berbicara dengan semua binatang. Semua bahasa beliau kuasai, memiliki kerajaan yang besar. Terkadang dulu ketika saya masih belia, saya berpikir betapa hebatnya mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kita melihat Nabi Musa dengan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar mengalahkan tukang sihir dengan ular-ular mereka yang fiktif. Dengan tongkatnya mampu mengubah lautan menjadi daratan. Dan saya berpikir alangkah hebatnya mukjizat itu. Itulah apa yang saya pahami dulu ketika masih belia, ketika belum banyak berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Quran dan belum banyak mengetahui tentang keutamaan Al-Quran pada kehidupan. Ternyata akhirnya kita mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Bahwasanya a'dzam mukjizat. Bahwasanya tidak ada mukjizat yang paling besar memang kecuali adalah Al-Quran. Dan itu sejatinya memang benar adanya. Karena mukjizat setiap para nabi dan mukjizat para rasul itu pada dasarnya mereka ada ketika para nabi dan para rasul itu masih ada dan masih hidup. Tapi ketika para nabi dan para rasul itu wafat, maka seiring dengan tertutupnya mata mereka dan wafatnya mereka, maka seiring itu pula mukjizat-mukjizat itu menjadi selesai adanya dengan wafatnya para nabi dan para rasul. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia di atas tongkatnya yang beliau bersandar, maka pada saat itu pula kita menjumpai dan kita mendapati mukjizat Nabi Musa pergi bersama, mukjizatnya Nabi Sulaiman pergi bersama dengan wafatnya Nabi Sulaiman. Ketika kita mendapati mukjizatnya Nabi Musa dengan hal yang luar biasa, maka kita juga mendapati mukjizatnya Nabi Musa dengan tongkatnya itu pun juga hilang bersama dengan wafatnya Nabi Musa ketika diangkat menuju kepada Rafiqul A'la. Tapi beda dengan Rasulullah, baginda yang sangat kita cintai. Maka kita mendapati mukjizat Rasulullah itu mukjizat yang paling besar. Mukjizat ini tidak wafat dan mukjizat ini tidak terkubur bersama dengan terkuburnya Rasulullah di kamarnya Aisyah. Mukjizat ini tidak hilang bersama dengan perginya Rasulullah menuju kepada Rafiqul A'la. Tetapi mukjizat ini masih ada pada kehidupan manusia sejak matahari terbit dari arah timur dan tidak akan berhenti mukjizat ini sampai matahari terbit dari arah barat sampai terhentinya kehidupan di dunia berganti dengan kehidupan di akhirat. Maka mukjizat Al-Quran itu tidak akan pernah hilang walaupun Rasulullah sudah meninggal ribuan tahun sebelum kita lahir. Itulah dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Makanya kita jumpai hari ini betapa mukjizat Al-Quran itu bekerja luar biasa pada hati yang telah dipilih berinteraksi dengan Al-Quran. Kita banyak menjumpai orang-orang tersentuh dengan bacaan Al-Quran walaupun terkadang mereka tidak paham tentang apa makna dari apa yang mereka dengarkan. Saya pernah melihat eksperimen sosial di salah satu tempat di Eropa. Bagaimana ada seseorang yang memperdengarkan lewat iPod-nya dia bacaan Quran. Lantunan bacaan Al-Quran kepada setiap orang yang lalu lalang. Dan orang yang lalu lalang ini tidak pernah mendengar Al-Quran semasa hidupnya. Ya, karena kita paham di daerah Eropa Islamophobia itu betul-betul menjamur di banyak tempat. Ketika mereka diperdengarkan pertama kali dengan Al-Quran,
Ada yang tertegun, ada yang menangis, ada yang terduduk, ada yang langsung bersedih, ada yang langsung berkomentar, instrumen indah apa yang saya jumpai seindah saya mendengarkan Quran ini. Seindah saya mendengarkan apa yang saya dengarkan ini. Dan ternyata mereka begitu kaget setelah mereka menyampaikan bagaimana testimoni mereka tentang apa yang mereka dengar. Dan ternyata mereka kaget bahwasanya itu adalah Al-Quran. Yang mereka dengar namanya saja, tetapi baru mereka dengarkan bagaimana lantunan Qurannya. Dan itu menunjukkan kepada kita, mukjizat ini ada terus sepanjang masa. Dia sifatnya khalidah, dia bersifat abadi pada kehidupan di dunia dan tidak terhenti kecuali terhentinya kehidupan di dunia. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya mukjizat ini hidup pada kehidupan manusia. Berapa banyak ilmu yang dicapai oleh manusia dalam teknologi terkoreksi dengan adanya Al-Quran. Berapa banyak pengetahuan-pengetahuan yang tersingkap dari para ilmuwan, akhirnya tersingkap. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan itu dengan perjalanan panjang mereka ternyata sudah terjawab di dalam Al-Quran. Dan berapa banyak orang yang akhirnya mereka berbondong-bondong masuk pada Islam disebabkan interaksi mereka kepada Quran, 1-2 ayat yang mereka dengarkan, tapi sudah cukup menjadikan mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Itulah bagaimana mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Dan itulah sejatinya nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita. Makanya ketika surat Al-Maidah diturunkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Mari kita dengarkan testimoni seorang Yahudi ketika berkata kepada Umar bin Khattab. Perkataan Yahudi itu kan perkataan orang pintar. Orang pintar yang tentunya tidak mendapatkan hidayah dengan husnul qasdi. Artinya memang tidak ikhlas orang Yahudi itu, tapi ilmunya memang diberikan oleh Allah keistimewaan. Orang Yahudi itu berkata kepada Umar bin Khattab ketika ayat itu diturunkan, ya, kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami dari Al-Quran ini lalu disempurnakan pada hari ini ketika ada di hari ini, al-yawma akmaltu, hari Jumat ketika peristiwa wukuf di Arafah, maka latakhadna wa'idan lana, kami akan menjadikan hari itu ketika turunnya al-yawma akmaltu menjadi hari besarnya kami, saking besarnya kenikmatan yang diturunkan kepada manusia setelah Allah menyempurnakan syariat melalui Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan itu menjelaskan kepada kita, inilah Quran. Quran itu adalah mukjizat dan ini tidak boleh hilang, dan narasi ini harus hadir pada kehidupan kita bahwasanya Quran adalah hal terbesar pada kehidupan manusia. Makanya akhirnya kita seiring dengan waktu Allah memberikan sinyal-sinyal hidayah kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada orang terkena kanker, dengan dia melazimi Al-Quran maka Allah menundukkan penyakit kankernya. Ada orang terkena COVID, lalu memang beliau adalah datang dari keluarga yang betul-betul melazimi Quran ketika COVID-nya parah, tetapi dengan Quran yang dia baca, dengan izin Allah, Quran itu menyembuhkan. Kita juga mendapati ada seseorang yang begitu sepuh, tetapi ketika sepuh begitu sehat, tetapi tidak ada pantangan walaupun umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Ada dialog seorang ustadz yang saya kagumi, pernah bertemu dengan seseorang yang beliau lihat sudah di atas 70 tahun. Ketika hidangan makan disajikan, maka tidak ada satupun makanan yang menjadi pantangan bagi orang tua itu. Maka sang ustadz lalu memberanikan diri bertanya, "Bapak tidak ada pantangan dari makanan-makanan ini?" "Tidak ada, Ustadz." Lalu ditanya sama ustadz, "Apa kuncinya, Pak, hidup sesehat ini sampai umur lebih dari 70 tahun?" Tidak ada komentarnya bapak yang sepuh ini kepada sang ustadz. Yang ustadz ini menceritakan kisah nyata ini pada muhadarah beliau. Beliau berkata, orang sepuh ini berkata kepada saya, "Ustadz, seharinya berapa juz membaca Al-Quran?" Nah, tentunya sang ustadz merasa tersindir karena itu ditanyakan kepada beliau. Tapi ternyata pertanyaan itu untuk menjelaskan jawaban yang ditujukan kepada beliau. Karena salah satu yang menjadi kunci apa yang menjadi kesehatan beliau, lalu beliau menyampaikan bahwasanya saya melazimi Al-Quran. Setiap harinya saya setiap harinya bersama dengan 3 juz yang selalu saya rutinkan dan tidak pernah saya tinggalkan. Setiap 10 hari sekali saya menghatamkan Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham dan semakin mengerti bahwasanya mukjizat ini adalah mukjizat besar. Makanya Quran itu bukan disebut sebagai dawa, tetapi disebutnya sebagai syifa. Disebutnya bukan menjadi
dawa tetapi disebutnya adalah sebagai syifa. Tentunya kita paham ya, apa bedanya dawa dengan syifa? Ya tentunya beda. Dawa itu adalah obat, syifa itu adalah penyembuh. Maka sesungguhnya menggunakan obat belum tentu sembuh, tapi kalau sudah dikatakan syifa berarti pasti sembuh dengan izin Allah. Dan Quran ini disebut oleh Allah bukan sebagai dawa tetapi disebut sebagai syifa. Artinya penyakit saja akan mendapatkan syifa ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Karena inilah mukjizat terbesar. Itu berdasarkan kepada keyakinan yang kita miliki pada Al-Quran itu. Dan tidak ada pertanyaan pada kehidupan kita kecuali semuanya terjawab di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai'in. Bahwasanya dia penjelasan dari setiap perkara apapun. Dan itu tidak ada pertanyaan apapun yang kita miliki pada kehidupan kita kecuali pasti jawabannya ada di dalam Al-Quran. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Ada seseorang berantakan hidupnya, oh ada kaitannya dengan Quran. Ada orang asalnya sukses, baik, tetapi tiba-tiba hancur. Oh ternyata dibedah, oh ada hubungannya dengan riba. Oh ada hubungannya dengan ayat fa'dhanu biharbim minallah. Fa'dhanu biharbim minallah. Dia berhadapan dengan Allah ketika dia berperang menggunakan riba. Ketika kita mendapati ada orang sudah luar biasa tetapi mereka masih melakukan zina dengan begitu mudahnya. Ternyata kita mendapati dalam surat Maryam khalfun adha'us sholata wattaba'u syahawat. Ternyata setiap pelaku zina itu kalau dibedah satu persatu kita akan menjumpai ternyata sudah dipotret oleh Al-Quran. Orang kalau sudah meremehkan sholat pasti mereka tenggelam pada syahwat. Dan tidaklah garis merah, benang merah antara pelaku zina kecuali mereka selalu meremehkan urusan sholat. Disitulah kita semakin mengerti, semakin kita paham. Inilah kekuatan besar, inilah mukjizat besar yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Wafatnya Nabi di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Di kamarnya Nabi di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan wafatnya beliau. Maka sesungguhnya dan sejatinya mukjizat ini tidak akan berhenti. Maka manakah nikmat yang bisa kita dustakan daripada kenikmatan Quran yang sudah ada pada kehidupan kita? Inilah yang kita harus bangun terlebih dahulu. Inilah sesuatu yang harus kita yakini, karena sesungguhnya hari ini yang menjadi mahal itu adalah keyakinan kita, karena keyakinan itu mengalahkan logika, mengalahkan penalaran, mengalahkan teori, mengalahkan pemikiran, mengalahkan apapun itu dari narasi yang dibuat. Ketika kita memang harus betul-betul yakin bahwasanya Quran adalah kekuatan terbesar pada kehidupan manusia, itu terletak pada Al-Qur'annya. Makanya betul ketika riwayat menyebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Tidaklah Allah itu mengangkat satu kaum kecuali karena mereka kembali berinteraksi dan berpegang kepada kitab ini, dan tidaklah merendahkan dan menghinakan satu kaum kecuali ketika mereka itu meninggalkan kitab ini, dan itu adalah Al-Qur'an. Dan ini membutuhkan keyakinan, dan keyakinan ini harus betul-betul dimiliki sama mereka yang berinteraksi dengan Al-Qur'an terlebih dahulu. Supaya betul-betul kita yakin Quran itu membangun sebuah perkara besar pada kehidupan kita, dan sesungguhnya kita tidak perlu repot
untuk melihat apa yang menjadi peradaban Barat, apa yang menjadi peradaban Timur di dalam kejayaan mereka. Karena kejayaan kita tidak didapatkan dengan mencuri peradaban Barat, kejayaan kita tidak didapatkan dengan mencuri ilmu dari peradaban Timur, tapi sesungguhnya orang yang beriman itu peradabannya dibangun di atas fondasi Al-Quran. Sebuah kitab yang sejatinya adalah pengubah pada kehidupan, yang telah berhasil mengubah satu kaum yang asalnya mengembala kambing, yang asalnya menanam anak perempuan mereka, yang asalnya menjadi bangsa yang direndahkan dan tidak dikenal kecuali menjadi bangsa kelas 2 dan kelas 3 pada saat itu, bangsa yang tidak pernah didengar oleh peradaban Romawi dan Persia. Tapi ketika Quran turun, maka sesungguhnya peradaban itu menggeser peradaban Persia dan Romawi. Ketika setiap para sahabat itu meyakini Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan menjadi sebuah kenikmatan besar pada kehidupan mereka. Ini yang kita harus miliki keyakinan ini, dan keyakinan ini tidak boleh hilang. Pada kehidupan kita, kalau kita sudah berbicara tentang sebuah kewajiban, tidak usah kita membicarakan yang jauh, sampai kita menyelesaikan dulu apa yang menjadi sebuah PR besar bagi kita. Gimana keyakinan kita kepada Al-Quran, maka inilah PR besar. Karena tidak akan membahayakan apapun yang datang dari luar selama kita sudah menyelesaikan PR kita. Dan salah satu amanah PR kita adalah bagaimana kita melihat Al-Quran pada kehidupan kita. Ketika kita memiliki keyakinan ini adalah sebuah kekuatan, maka ini merupakan titik awal dan ini merupakan anak tangga pertama. Sebelum satu persatu amanah Al-Quran ini harus kita selesaikan dan kita tuntaskan di hadapan Allah pada kehidupan manusia. Ini yang kemudian pertama kali yang kita harus bangun. Makanya Masya Allah, inilah yang kita pahami. Setelah kita memahami bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah kekuatan dan kekuatan kita terletak kepada Al-Quran, sehingga para sahabat itu dulu ketika dididik oleh Rasulullah SAW, maka saya memperhatikan dalam sirah. Rasulullah itu tidak pernah menyuruh satu sahabat pun untuk belajar di Romawi ataupun belajar di Persia, karena pada saat itu dua peradaban besar. Tapi Rasulullah fokus bagaimana menyampaikan Al-Quran. Ya, sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tidaklah turun kepada Rasulullah 10 ayat, ya. Lam natajawaz asyra ayatin illa ta'allamna minhu ilman wa amalan. Tidaklah 10 ayat yang turun kepada Nabi dan disampaikan Nabi, diajarkan Nabi kepada kita. Kami tidak pernah melewati 10 ayat kecuali kami telah belajar bagaimana ilmunya yang benar dan bagaimana pengamalannya. Ini menunjukkan betapa kesungguhan Nabi di dalam mencelup kehidupan para sahabat dengan Al-Quran. Dan ini dipegang oleh Rasulullah dengan sebuah keyakinan, diaminkan oleh para sahabat, tanpa ada satupun sahabat yang meragukan dari apa yang disampaikan oleh Nabi pada kurikulum Quran ketika mencetak seluruh para sahabat. Uniknya, cetakan Al-Quran yang dibangun oleh Nabi SAW, kalau kita perhatikan dalam sirah, ada yang menjadi Khalid bin Walid, ada yang menjadi Amr bin As, seorang diplomat ulung, ada yang menjadi Ibnu Umar, ada yang menjadi Abdurrahman bin Auf, ada yang menjadi Umar bin Khattab, berbeda-beda. Tapi basicnya tetap satu, fokusnya Nabi kepada Al-Quran. Sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah melewati 10 ayat yang kami peroleh dari Nabi, kecuali kami selalu belajar ilmunya dulu, bagaimana memahami tentang ayat ini dan bagaimana kami beramal terhadap ayat itu. Dan itulah yang harus dibangun kembali pada sebuah peradaban yang bernama berpikir dari narasi yang kita harus miliki. Sebuah perkara yang harus betul-betul kita yakinkan, mengalahkan seluruh teori, mengalahkan seluruh perkataan, mengalahkan semua kejadian adalah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kekuatan terbesar, mukjizat terbesar yang Allah turunkan pada kehidupan kita. Setelah kita memahami bahwasanya Quran merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan manusia, maka kita patut untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, maka Syekh Utsaimin itu, Allahu yarham, beliau menyampaikan kepada kita, ketika Quran itu merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan kita, maka sesungguhnya salah satu PR kita terhadap Al-Quran ketika Quran itu adalah sebuah kekuatan besar yang Allah turunkan dari sisi langit, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Quran karena turun dari sisi Allah. Kalau Quran itu masih bisa dikalahkan,
berarti kita sudah betul-betul putus asa. Kok Quran bisa dikalahkan itu kan berarti terus apalagi kita bisa menang. Kan kita sebagai orang yang beriman yakin Quran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena dia adalah kekuatan. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala lalu berkata, ketika Quran itu merupakan sebuah kekuatan besar yang Allah turunkan pada kehidupan kita, maka fakta ini memberikan kepada kita sebuah konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Seberapa besar kita berinteraksi kepada Al-Quran. Ini akan menjadi sebuah istifham, menjadi sebuah pertanyaan yang sifatnya ingkari, yang tentunya menyindir kita semuanya. Karena sesungguhnya kekuatan besar itu tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan apapun kalau orang-orang yang diberikan kekuatan itu tidak memahami apa yang harus mereka lakukan pada kekuatan besar yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Yang menarik adalah Syekh Utsaimin lalu memberikan contoh. Ada orang diberikan peralatan teknologi yang harganya 100 juta, 200 juta. Beliau menyebutkan dengan kata rial. Diberikan peralatan teknologi yang mahal. Tapi ketika dia diberikan peralatan yang mahal, dia tidak pernah belajar bagaimana memfungsikan dan menjalankan peralatan mahal yang dia mendapatkan itu. Tentunya peralatan mahal itu hanyalah menjadi seonggok barang di dalam rumahnya yang tidak bisa digunakan apa-apa kecuali hanyalah dipandang bahwasanya barang itu adalah barang mahal. Kalau kita tarik dalam bahasa kita sehari-hari, kita bisa jadi memiliki handphone ada harganya 30 sampai 40 juta. Tapi ketika kita memiliki handphone 30 juta, 40 juta, tapi kalau kita tidak tahu fungsinya apa dari smartphone yang kita beli dengan harga yang sangat fantastik 30 sampai 40 juta, tapi kita nggak ngerti aplikasi apa yang kita butuhkan, sebenarnya apa yang kita butuhkan apa pada pekerjaan kita. Akhirnya handphone yang harganya 40 juta ujungnya hanya dipakai untuk WhatsApp dan dipakai untuk foto. Yang pada dasarnya kalau hanya untuk WhatsApp dan foto, dia bisa membeli handphone harga 1,5 juta sudah cukup mewakili apa yang dia butuhkan. Nah ini kan ironis. Ini adalah sebuah ironi, kata Syekh Utsaimin. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita juga sama, ketika kita memahami bahwasanya Quran itu merupakan sebuah kekuatan besar yang ada pada kehidupan kita, dan kita tentunya mengetahui bahwasanya kunci dari sebuah kualitas pada kehidupan kita selaku secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara kualitas masyarakat itu ketika kita bersama dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kewajiban kita kepada interaksi kita kepada Quran ini harus betul-betul kita selesaikan. PR besar ini pada kehidupan kita di dalam keluarga dan kehidupan kita secara bermasyarakat. Karena kita sudah tahu bahwasanya ini adalah kunci dari seluruh pertanyaan kita dan kekuatan besar pada kehidupan kita. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor dosa kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. Fahamaltul huda sadiqan fil Makanya betul lah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, man aradal ilma falyusawwir bil Quran, falyusawwirul Quran. Barang siapa yang menginginkan Al-Quran, maka hendaklah dia itu yang mengkaji Al-Quran. Fa'inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Karena di dalam Quran itu ada ilmu orang yang terdahulu dan ilmu nanti orang-orang yang belakangan. Itu semuanya Allah sampaikan di dalam Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu kunci-kunci jawaban dari setiap perkara. Jadi
interaksi kita selanjutnya itu adalah apa yang harusnya kita lakukan pada mukjizat besar ini. Dan ini harus terjawab oleh para hamilul Quran dulu sebelum kita membebankan pertanyaan ini kepada masyarakat. Karena kan tema kita tema besar nih. Tema besar kita adalah menuju Indonesia berquran. Berarti kalau kita membicarakan bagaimana yang kita lakukan untuk menjadikan masyarakat kita adalah masyarakat yang hidup di tengah mereka itu adalah Quran, maka evaluasi yang kita lakukan pertama kali adalah kepada hamilul Qurannya. Yaitu hamilul Qurannya. Kepada setiap orang yang membawa Al-Quran ketika mereka telah berinteraksi pada Al-Quran. Supaya kewajiban ini menjadi sebuah kewajiban yang mampu kita tuntaskan. Karena kewajiban membumikan Al-Quran itu pertama kali dibebankan kepada ahlul ilminya. Orang-orang yang mereka itu berinteraksi kepada Al-Quran. Dan inilah sejatinya yang menjadi sebuah perhatian besar dan agenda besar kita. Bahwasanya kita dituntut pada sebuah PR yang besar. Bagaimana kita tahqiqul manat, menerjemahkan sebuah konsep kekuatan yang sudah ditinggalkan oleh Nabi, yang Nabi sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak akan tersesat umat ini ketika mereka merujuk dan menjadikan Quran itu adalah imam, lalu kita realisasikan dari sebuah narasi menjadi sebuah aksi. Dari apa yang kita baca di dalam wahyu, yang kita dapatkan dari nilai kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui firman dan wahyunya, menjadi sebuah aksi yang mampu untuk dirasakan oleh setiap masyarakat betapa indahnya Al-Quran. Dan itu terbebankan kepada hamilul Qurannya. Ya, kepada hamilul Qurannya. Ya. Makanya kalau boleh kita sampaikan, ada beberapa hal kalau boleh saya menyampaikan dari sudut pandang kami. Kalau saya ini bicara kepada para hamilul Quran, termasuk diri saya, walaupun mungkin saya belum hafal 30 juz. Tapi kita memiliki kewajiban yang sama ketika kita lahir dari rahim ilmu. Atau siapapun yang hari ini sudah menyatakan komitmen bersama Al-Quran, kita punya kewajiban dalam sebuah tanggung jawab yang besar yang kita lakukan. Ya. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita dalam satu bahasa yang indah adalah mengubah wahyu menjadi sebuah aksi yang bisa diterima oleh setiap masyarakat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Siapapun yang hari ini telah menasabkan dirinya ketika bersama dengan Al-Quran, maka hendaklah mereka menjaga betul bagaimana attitude mereka dan bagaimana akhlak mereka yang mencerminkan apa yang mereka lakukan ketika menghafalkan Quran dan bersama dengan Al-Quran. Karena masyarakat itu terkadang tidak membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran dari sikap para penghafalnya. Karena gerakan kita sebagai orang yang membawa Al-Quran itu harus merupakan gerakan simpati. Karena gerakan simpati itu merupakan salah satu kesuksesan kita untuk memenangkan hati dan pikiran umat. Dengan gerakan simpati yang kita miliki, terutama ketika kita telah dilihat oleh masyarakat dan umat sebagai orang yang bersama dengan Al-Quran. Karena tuntutan sebagai hamilul Quran dan orang yang paham tentang Al-Quran lebih daripada kebanyakan masyarakat, maka tuntutannya memang banyak. Karena memang kita membawa sesuatu yang besar, yaitu bernama Al-Quran. Dan masyarakat itu tidak membaca Al-Quran. Terkadang mereka membaca sikap orang yang mereka itu mengidentikan diri mereka sebagai orang yang menghafalkan Quran. Dan ini menjadi sebuah PR besar untuk para hamilul Quran. Ini yang pertama. Jadi gerakan yang kita harus miliki itu gerakan simpati. Simpatik kita dengan Quran yang kita baca, Quran yang kita tadaburi. Maka orang yang sedang menghafalkan Quran itu akhlaknya harus lebih di atas rata-rata orang umum. Ya, sifat salamatus sodrnya harus lebih daripada orang umum yang di dalam dirinya tidak ada Quran. Sabarnya itu harus lebih besar daripada dada orang yang di dalam dadanya tidak ada Quran. Karena apa? Karena Quran itu menjadikan kita tidak boleh sebagaimana orang rata-rata. Dengan sikap itu yang dipegang ketika para hamilul Quran dan orang yang telah menisbatkan dirinya pada Al-Quran, mereka selalu berkomitmen untuk selalu memperbaiki kehidupan akhlak mereka, maka itu merupakan salah satu pintu gerbang untuk menjadikan seseorang itu mudah untuk menerima Al-Quran karena simpati yang mereka berikan kepada para membawa Al-Quran. Ini loh pertama yang harus selalu kita ini. Makanya Nabi sebagai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Masya Allah ya,
Nabi sebagai orang yang diturunkan Al-Quran itu disifati oleh Ibunda Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya itu Quran. Testimoni ini disampaikan sama orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau testimoni ini disampaikan sama orang yang jauh dari Nabi, tidak pernah bersama Nabi di malam dan di pagi, mungkin ada orang yang meragukan, karena mereka tidak tahu aslinya Nabi ketika di dalam rumah. Tapi yang menyampaikan karena khuluqul Quran itu Ibunda Aisyah, yang tentunya tidak bisa terbantahkan. Berarti begitulah akhlaknya Rasulullah. Karena orang yang paling dekat dengan beliau pun memberikan sebuah testimoni. Nabi itu Quran yang jalan. Ya. Karena sekali lagi mari kita harus paham. Saya sebagai dai atau siapapun yang hari ini terikat kepada Al-Quran, ada yang jadi dai, ada yang jadi mu'alim, ada yang jadi murabbi, ada yang jadi thalib, ada yang jadi thalibat. Terkadang masyarakat dan umat itu yang hari ini mereka diserang dengan berbagai macam narasi, dikepung dengan berbagai macam informasi yang masif, terutama ketika ada sebuah gerakan Islamfobia dan ketika ada isu yang berkaitan Islam di blow up dan digoreng terus-menerus, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali merujuk kepada para sahabat itu bagaimana? Oh, bagaimana membangun kehidupan simpati kepada orang yang mereka telah berinteraksi Al-Quran atau orang yang dicap sebagai orang yang menyampaikan Al-Quran. Karena tidak mungkin kita memenangkan hati dan pikiran umat untuk menerima Al-Quran kalau orang yang diidentikan dengan Al-Quran itu tidak memiliki sebuah sikap yang simpati, baik perkataan, baik perbuatan, yang dia menghindari titik-titik konflik dan dia menghindari titik-titik konflik yang akan memunculkan perdebatan banyak orang. Karena apa? Karena yang kita bawa adalah Al-Quran. Apapun kalau sudah disambungkan dengan Quran itu kan menjadi luar biasa kan? Saya ambilkan sebuah contoh. Mas Maulana, ini tisu Mas. Saya ambilkan untuk menjadi sebuah perenungan dulu kepada mereka, para hari ini kepada para thalib dan para thalibat. Ini tisu. Kalau tidak ada tulisannya apa-apa, ya tidak ada harganya tisu ini. Mau saya pakai untuk ngelap wajah, tidak ada masalah. Kalau saya pakai apapun juga tidak ada masalah. Saya buang tisu ini juga tidak ada masalah, tisu. Tapi kalau saya sudah tulisi, misalkan tisu ini, misalkan dengan tulisan Alhamdulillah, misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tulis ini tisu ini dengan tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tisu ini menjadi berubah. Saya tidak bisa menjadikan dia untuk membersihkan yang kotor pada wajah saya, tidak bisa membuang sembarangan, tidak bisa meletakkan di tong sampah, tidak bisa meletakkan di kaki, karena apa? Di dalamnya ada ayat. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Orang yang hari ini menyampaikan Quran, orang yang menghafalkan Quran, baik di ma'ahid yang hari ini bertebaran di mana-mana, ataupun di madaris ataupun madrasah di mana-mana, ini pada dasarnya bahwasanya orang itu
tertera di dalam dada mereka itu sudah Quran. Dan itu menjadi mahal harganya. Dan makanya ketika dia sudah menjadi mahal dan tidak boleh, ketika dia menjadi berharga, maka sikapnya tidak boleh sama rata-rata dengan orang yang tidak di dalamnya ada Al-Quran. Akhlak ini loh, yang harus betul-betul kita terjemahkan. Dari sebuah petunjuk menjadi sebuah aksi. Kalau dalam bahasa umum itu dari sebuah narasi menjadi aksi. Ketika kita mendapati bahwasanya Quran itu memang betul-betul memperlihatkan sifat yang simpati. Dengan sifat simpati itulah yang menjadikan orang akhirnya akan mulai tergerak untuk cinta kepada Al-Quran. Karena kecintaan itu tumbuh berdasarkan simpati yang dibangun sama para hamilul Quran ketika para hamilul Quran memiliki akhlak melebihi rata-rata. Karena hamilul Quran itu bukan orang rata-rata, kebanyakan manusia. Hamilul Quran, tolibu, qari'ul Quran, mudabbirul Quran itu bukan orang rata-rata, mereka orang di atas rata-rata. Ini bukan menjadikan kita ujub, enggak, tapi menjadikan kita paham ada sebuah komitmen yang harus dibayar sesuai dengan pahala yang besar yang Allah berikan ketika kita mampu memenangkan umat, hati dan pikiran mereka dengan sifat simpati ketika mereka umat. Terkadang tidak membaca Al-Quran tetapi membaca dari orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Ini kita bahas dari sudut pandang hamilul Qurannya dulu. Ini yang kita harus miliki ini. Karena ini menuju Indonesia berquran. Gimana menuju Indonesia berquran kalau para hamilul Qurannya tidak memperlihatkan sifat simpati? Tidak menunjukkan aksi yang menunjukkan dia itu memiliki akhlak Al-Quran. Akhlaknya kayak orang rata-rata. Sifatnya kayak orang kebanyakan. Ya tidak bisa. Gimana kita akan bisa menjadikan Quran hidup di antara masyarakat? Kalau orang yang memegang amanah Quran saja tidak memperlihatkan sikap yang semestinya sebagai hamilul Quran. Jadi inilah yang menjadi sebuah hal yang kita harus paham. Jadi orang yang menghafalkan Quran, orang yang hari ini bersama dengan Al-Quran, maka mereka memiliki komitmen, mereka memiliki kewajiban, dan mereka harus siap dengan konsekuensi. Setiap pilihan itu selalu siap dengan 3 perkara ini. Setiap perkara itu harus siap dengan 3 perkara ini. Kamu harus siap dengan komitmen, kamu harus siap dengan kewajiban, dan kamu harus siap menghadapi konsekuensi ketika bersama dengan Al-Quran. Berapa banyak orang hari ini ada sebuah gerakan positif. Banyak orang yang membuka rumah-rumah Quran. Itu jangan dilihat hari ini. Itu dilihat dari beberapa tahun yang lalu. Ketika banyak orang mulai simpati dengan Quran. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Attitude mereka di atas rata-rata. Yang menjadikan akhirnya orang berbondong-bondong. Penduduk Yathrib sebelum berubah menjadi kota Madinah. Itu karena mereka jatuh hati kepada Mus'ab bin Umair. Ya. Saat Mus'ab bin Umair itu memperlihatkan sikap yang betul-betul simpatik sifatnya Mus'ab bin Umair itu ketika berdakwah. Tentunya pemilihan Mus'ab bin Umair oleh Rasulullah ketika berdakwah ke kota Yathrib. Mungkin pernah nggak kita bertanya, kenapa yang diberikan amanah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, atau bukan Ashabul Jannah, atau Al-Ashrah Al-Mubashirin Bil Jannah. Tapi yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair. Ya karena salah satu di antara keistimewaannya seorang Mus'ab bin Umair itu orangnya luwes dan simpatik. Simpatiknya seorang Mus'ab bin Umair itu menjadikan akhirnya penduduk Madinah itu berbondong-bondong untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Tidak terkecuali Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pembesarnya di antara kota Yathrib. Sifat itu yang harusnya menjadi sebuah perhatian besar. Makanya setiap para thalibat, setiap para tulab, ketika hari ini mereka berada di Mahat Ali dimanapun berada, salah satu yang akan dibebankan kepada kita adalah Quran ini harus mampu memberi aksi kepada masyarakat sampai menimbulkan sifat simpatik sebagaimana nanti menjadi rahilah. Menjadi rahilah itu mampu untuk mengubah setiap narasi menjadi solusi. Dan itu sejatinya yang kita harus pahami tentang hamilul Quran sejatinya. Ini harus selalu menjadi sebuah perhatian besar. Bahkan kalau ada hamilul Quran yang sifatnya sudah melampaui batas, ada terbangun sebuah komunikasi yang indah. Oh, kita harus mengingatkan qori ini ketika qori ini mungkin agak kurang ma'ruf dalam perkara ini. Harus ada nasihat indah.
Supaya apa? Supaya berjalan keharmonisan para hamilul Qur'annya. Ketika para hamilul Quran ini mereka terbangun dengan sebuah nasihat yang baik, saling menerima, yang memberi nasihat dengan sikap yang paling lembut, dan orang yang diberi nasihat adalah orang yang paling besar husnudonnya dia, maka insya Allah gerakan simpatik orang yang membaca Al-Quran melalui sikap kita akan menumbuhkan benih-benih di dada masyarakat supaya masyarakat cinta kepada Quran karena mereka jatuh hati kepada hamilul Qurannya. Makanya tidak boleh ada ini. Kalau ada Mahat Ali di sini, tolib atau tolibat gitu ya. Tidak boleh. Ada tolib di kampungnya nggak dikenal, tetapi di kampung yang jauh dia dikenal. Harusnya yang paling dekat mengenal dia. Kita harus ingat kepada nasihatnya Imam Nawawi. Solih itu ketika yang dekat mengenalmu baik dan yang jauh mengenalmu. Ilmu syar'i, dakwah yang kita pelajari, mendekatkan yang jauh, merekatkan yang dekat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari di Mahat Ali atau dakwah yang kita geluti mendekatkan yang jauh tetapi merenggangkan yang dekat. Gerakan simpatik ini loh yang harusnya dibangun. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk para hamilul Qur'annya. Tentunya untuk hamilul Qur'annya ada sebuah kewajiban. Kalau masalah bagaimana metode, kurikulum, menghafal dan yang lainnya, ya tentunya silahkan nanti dibahas oleh para ustadz yang lainnya. Saya akan membahas hamilul Quran. Yang kedua, yang saya singkatkan, karena saya diberikan waktu hanya 45 menit. Ini sudah agak berlanjut. Yang kedua adalah bagaimana kita ketika menjadi hamilul Quran, maka kita selalu berinovasi untuk memiliki sebuah inovasi yang terbaik. Untuk menyampaikan kalimat Allah dengan metode yang terbaik. Ingat, wahyu, Al-Quran yang kita hafal, itu merupakan kalam Allah yang terbaik. Harus disampaikan dengan metode yang terbaik. Kita nggak boleh memaksa orang. Pokoknya Quran itu begini. Tidak bisa. Gimana caranya kita untuk menjadikan Quran ini dengan metode yang terbaik? Makanya ada yang namanya tadabbur Quran. Hari ini gerakan tadabbur Quran masih sangat jarang. Belum masif di banyak tempat. Padahal gerakan tadabbur Quran itu juga penting untuk mengikat keinginan dan kebaikan ketika kita itu mempelajari Quran dengan mentadabburinya. Ibnu Taimiyah itu salah satu yang beliau sesali ketika beliau di penjara yang terakhir di Qal'ah Damaskus adalah beliau berkata, kalau saya punya waktu, saya ingin mentadabburi Quran lebih lama karena selama ini saya kurang mentadabburi Quran. Itu setingkat Ibnu Taimiyah. Makanya yang kita harus pahami sebagai hamilul Quran, sebagai da'i, sebagai talib, sebagai talibat, kita ini kan memikul sesuatu yang paling indah. Yang paling indah itu kan Quran. Fa'ina asdaqal hadisi kitabullah. Bukan hanya asdaqal hadis. Ajmal. Ya, fi nihayatil jamal itu Quran. Berarti kalau kita sepakat bahwasanya Quran itu fa'ina asdaqal hadis, kalau dalam khutbah hajatnya Nabi, bahkan kalau kita mengomentari fi nihayatil jamalnya itu adalah Quran, ya, maka berarti metode kita ketika menyampaikan Quran harus dengan metode yang terbaik. Tidak boleh dengan apa adanya. Orang jualan khamr aja menggunakan metode yang bermacam-macam, menarik, variatif, hanya untuk menyampaikan khamr. Orang jualan rokok itu, mereka menggunakan metode yang variatif, diganti setiap waktunya supaya orang tidak bosan, supaya orang beli rokok. Padahal yang mereka jual itu rokok dan khamr. Quran tidak bisa mengandalkan metode, lalu kita memaksa orang untuk memahami metode kita, tetapi kita tidak berusaha memberikan yang terbaik. Hari ini, kita harus paham, bisa jadi ada orang yang meninggalkan Al-Quran bukan karena mereka membenci Quran, tapi tidak ada yang berhasil untuk menghadirkan keindahan Al-Quran dengan sesuatu yang dipahami oleh mereka. Nah, itulah bahasa yang kita harus menjadi sebuah amanah untuk kita. Jadi, saya fokus ya, sebelum kita bicara tentang masyarakat, berarti itulah tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Bersama Al-Quran itu membawa sebuah konsekuensi, komitmen, dan kewajiban. Kita bicara dulu sebelum menuju Indonesia berquran, satu, para hamilul Quran, para da'i, para talib, para talibat, para tulab, semuanya yang mereka berintisab kepada Quran.
maka sesungguhnya kita harus memiliki sebuah aksi yang simpatik di balik apa yang kita hafalkan pada Quran. Dan yang kedua, bagaimana kita harus dituntut, orang-orang yang berinteraksi sama Quran itu dituntut menyampaikan Quran dengan metode yang terbaik. Terkadang kita bisa menggunakan metode tadabbur. Terkadang kita menggunakan metode-metode yang bisa diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syar'i. Memaksimalkan metode merupakan hal penting supaya keindahan Al-Quran itu bisa sampai kepada masyarakat. Terkadang kita harus ingat sebuah kaidah, al-wasilatu ahammu minal madah. Wasilah, metode itu terkadang lebih penting daripada materinya. Orang terkadang menolak madah, menolak materi karena wasilahnya yang gak bagus. Nah, itulah menjadi peringatan kita. Semoga ini merupakan sebuah evaluasi internal. Karena apa? Kita tidak akan bisa menjadikan Quran hidup di tengah masyarakat kalau kita juga tidak mengevaluasi apa yang seharusnya dilakukan oleh para hamilul Quran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa memberi kebaikan dan keberkahan untuk kita, dan semoga evaluasi yang tadi saya sampaikan, koreksi yang tadi saya sampaikan, itu adalah koreksi saya kepada diri kami sendiri. Maka inilah yang menjadikan semoga kita paham. Tidak akan membahayakan apapun di depan kita selama kita menyelesaikan PR internal kita terhadap Al-Quran. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي